Ohayo minasan, dimanapun kalian berada, baik itu di nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Di video kali ini Mimin akan kasih tahu ke kalian tentang 8 masa lalu yang dialami oleh pemburu iblis dan Upper Moon yang begitu tragis dan begitu suram. Penasaran dengan pembahasannya? Mari kita bahas bersama. Ikuzo Mina. Tentunya kita tahu bahwa pemburu iblis dan beberapa Upper Moon memiliki masa lalu yang bisa dibilang tragis dan suram. Oleh sebab itu, Mimin akan membahas tentang 8 masa lalu pemburu iblis dan beberapa Upper Moon yang begitu tragis dan suram versi Oni Project. Oke, kita ke list yang pertama, minasan. Tanjiro Kamado. Tanjiro Kamado merupakan main karakter sekaligus pemburu iblis berbakat dari klan Kamado di anime Kimetsu no Yaiba. Tanjiro Kamado memiliki masa lalu yang begitu tragis. Dikisahkan pada episode pertama, terdapat keluarga yang cukup bahagia yang bertempat tinggal di atas gunung. Suatu ketika, Tanjiro turun ke kota untuk menjual arang. Dikarenakan hari mulai malam, Tanjiro pun menginap di rumah seorang pria baik hati di kaki gunung. Keesokan harinya, setelah Tanjiro pulang dan sampai di rumah, naasnya semua keluarganya kecuali adik pertamanya Nezuko semuanya dibantai oleh iblis. Kemungkinan iblis yang membantai Tanjiro bisa jadi Muzan ataupun anak buahnya. Dan pemandangan yang dilihat Tanjiro adalah banjir akan merahnya darah dan tumpukan mayat keluarganya. Semua keluarganya mati kecuali Nezuko yang menjadi iblis. Oke, untuk yang kedua, Yu Tamioka. Yu Tamioka merupakan pemburu iblis sekaligus pilar air yang cukup jos di anime Kimetsu no Yaiba. Giyu mempunyai sikap yang santuy, tapi di balik kesantuyan Giyu memiliki masa lalu yang begitu tragis dan suram. Dikisahkan pada saat seleksi pemburu iblis angkatan Giyu dan teman-temannya bernama Sabito mengikuti seleksi pemburu iblis. Sabito dan Giyu merupakan murid dari mantan pilar air Urokodaki Sakonji. Sabito yang merupakan murid terbaik Urokodaki Sakonji begitu josnya melawan iblis-iblis di tempat seleksi pemburu iblis. Berbanding terbalik dengan Giyu Tamioka yang begitu lemahnya pada saat mengikuti seleksi. Dalam seleksi pemburu iblis, tujuan utama Sabito bukanlah lulus dari seleksi tersebut. Sabito lebih mengutamakan keselamatan pemburu iblis lainnya, termasuk juga temannya yaitu Giyu Tamioka yang pada saat itu merupakan salah satu calon pemburu iblis terlemah. Naasnya, setelah menyelamatkan banyak pemburu iblis, Sabito mati oleh iblis tangan pada saat menyelamatkan teman terbaiknya yaitu Giyu Tamioka. Itu dikarenakan Sabito merasakan lelah letih setelah menyelamatkan banyak pemburu iblis. Sabito mati tepat di hadapan Giyu, sehingga membuat Giyu depresi. Sabito mati dicabik-cabik dan dimakan oleh iblis tangan. Itulah yang diutarakan iblis tangan saat bertarung dengan Tanjiro. Begitu tragis kan, minasan? Setelah kejadian itu, Giyu pun lulus seleksi dan Giyu memiliki tekad untuk menjadi lebih kuat. Dan sekarang bisa menjadi pilar air ya, walaupun di benaknya masih terbayang-bayang Sabito. Karena yang seharusnya lulus seleksi dan menjadi pilar adalah Sabito. Di list yang ketiga ada Genya Shinazugawa dan Sanemi Shinazugawa. Genya Shinazugawa dan Sanemi Shinazugawa merupakan kakak beradik pemburu iblis. Genya merupakan adik dari pilar angin bernama Sanemi. Genya dan Sanemi memiliki masa lalu yang begitu tragis dan suram tentunya. Dikisahkan terdapat keluarga dengan ayah yang sering melakukan KDRT terhadap keluarganya. Berbanding terbalik dengan sikap emaknya yang penyayang dan pelindung keluarganya. Karena ayah Genya dan Sanemi dibenci semua penduduk, akhirnya ayah mereka pun tewas ditusuk oleh orang yang tak dikenal. Keluarga mereka pun hanya tinggal emak, Genya, Sanemi, dan adik-adiknya. Emak mereka selalu bekerja keras hingga larut. Tapi suatu ketika emak mereka pulangnya terlambat. Genya dan adiknya pun menunggu hingga larut. Sedangkan Sanemi pergi mencari emaknya. Suatu ketika terdengar suara ketukan pintu. Dengan bergegas adik-adik Genya langsung menuju pintu karena mereka mengira itu emak mereka. Tapi naasnya, dengan sekali tebas semua adik Genya yang menuju pintu hanyalah tinggal nama. Dengan seketika rumah mereka menjadi banjirakan darah dan mayat adik-adik Genya. Genya mengira bahwa itu adalah binatang buas. Tapi begitu menyedihkan, begitu tragis, dan begitu suram.
Ternyata dia adalah sosok emak mereka yang telah menjadi iblis. Sanemi pun datang untuk menyelamatkan gengnya. Sanemi pun dengan berat hati membunuh emaknya sendiri dengan pisau. Sangat menyayat hati dan begitu suram. Genya melihat dan menuduh bahwa kakaknya yaitu Sanemi telah membunuh emaknya sendiri. Sanemi juga memiliki masa lalu yang begitu tragis. Dia memiliki teman baik pemburu iblis. Temannya mati di depan Sanemi ketika mereka berdua menyerang iblis bulan bawah. Tragis ya minasan. Dan yang keempat yaitu Gyomei Himajima. Gyomei Himajima merupakan pemburu iblis dan juga pilar batu terkuat. Gyomei memiliki masa lalu yang begitu suram. Semua itu disebabkan oleh anak nakal yang bernama Kaigaku. Kaigaku adalah kakak seperguruan Zenitsu. Suatu ketika, Gyomei merawat anak-anak terlantar di sebuah kuil. Mereka selalu membakar bunga wisteria guna untuk mengusir iblis. Tapi dikarenakan bocah nakal bernama Kaigaku, adik-adik Gyomei dibantai dengan tragis oleh iblis. Kaigaku melanggar peraturan kuil. Dia tidak pulang sebelum matahari terbenam, sehingga dia bertemu dengan iblis. Dan untuk menyelamatkan dirinya, Kaigaku mengorbankan anak-anak di kuil beserta Gyomei. Kaigaku mematikan bunga wisteria, sehingga iblis dengan mudahnya masuk dan membantai dengan tragis adik-adik Gyomei. Setelah itu, iblis itu dikalahkan oleh Gyomei dengan banyak pukulan keras. Oke, kita ke list yang kelima. Trio serangga, Kanae, Kocho, dan Kanao. Kanae, Kocho, dan Kanao merupakan pemburu iblis. Dikisahkan pada masa lalu, mereka bertiga memiliki masa lalu yang sangat tragis dan suram minasan. Dikisahkan pada awal pertemuan antara Kanae, Kocho, dan Kanao. Kanao yang dulunya merupakan sosok budak kecil yang setiap harinya hanya menerima tindakan kekerasan dari seorang penjual budak. Setiap harinya dipukul, ditendang, diperjualbelikan sana sini. Dan pada akhirnya bertemulah Kanao dengan dua orang pemburu iblis yang bernama Kanae dan Kocho. Mereka berdua membeli Kanao dan menjadikannya pemburu iblis juga. Cukup sampai situ, Min? Belum juga minasan. Mereka bertiga masih memiliki masa lalu yang lebih tragis. Kanae bertemu dan melawan Upper Moon 2 yang bernama Doma. Kanae pun mati oleh Doma persis di hadapan Kocho. Kocho pun memiliki dendam dengan Doma hingga dia bertekad untuk bunuh Doma. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya demi kematian Upper Moon 2 Doma. Dan selanjutnya yang keenam adalah Upper Moon 6, Daki. Daki merupakan anggota dari 12 Moon Kazuki atau 12 iblis bulan. Daki sebagai Upper Moon 6. Daki memiliki kakak bernama Gyotaro. Mereka berdua sebelum menjadi Oni, mereka berdua memiliki kisah yang tragis dan suram minasan. Mereka berdua merupakan kakak beradik yang memiliki emak yang tidak pernah bersyukur akan kelahiran anaknya. Emaknya itu merupakan seorang yang selalu menginginkan Gyotaro mati. Karena Gyotaro merupakan anak kecil yang krempeng dan lemah. Lalu suatu ketika setelah emaknya mati, Gyotaro pun hanya hidup dengan adiknya yaitu Daki. Setelah Daki menginjak umur 13 tahun, Daki melukai mata seorang samurai. Lalu Daki dihukum dengan diikat dan dibakar hidup-hidup. Hal tersebut membuat kakaknya yang bernama Gyotaro marah besar dan membalas perbuatan samurai tersebut dengan cara mencapik-capiknya menggunakan senjata sabit miliknya. Lalu datanglah seorang iblis bulan atas 2 Doma. Dia memberikan darahnya kepada Gyotaro dan Daki sehingga Daki hidup kembali dan menjadi iblis. Oke, yang ketujuh yaitu Inosuke Hashibira. Siapa yang gak kenal Inosuke? Hayo. Mimin yakin semua fans Kimetsu no Yaiba kenal babi yang satu ini. Di balik keceriaannya, di balik kekonyolannya, Inosuke juga memiliki masa lalu yang tragis dan suram loh, minasan. Inosuke merupakan pemburu iblis dan juga teman seperjuangan main karakter Kimetsu no Yaiba dalam memburu iblis yaitu Tanjiro. Inosuke memiliki keluarga yang seperti Genya, ya bisa dibilang ayah yang KDRT. Waktu Inosuke masih bayi, emak Inosuke sering dipukuli oleh ayah Inosuke. Sehingga pada saat itu emak Inosuke kabur dari rumah sembari menggendong bayi Inosuke. Emak Inosuke pun berlari tanpa tujuan hingga sampailah di suatu tempat yang bernama Kultus Surga Abadi milik Upper Moon 2 Doma. Di sana emak Inosuke dan bayi Inosuke diperlakukan dengan baik oleh Doma, bahkan sering bernyanyi-nyanyi bersama.
Naasnya, Doma yang begitu baik hanyalah topeng belaka. Doma yang sesungguhnya adalah Doma yang membantai semua orang pengikut sekte surga abadinya. Akhirnya, Mai Inosuke dan Bayi Inosuke pun kabur hingga sampailah ke ujung jalan yang di bawahnya terdapat jurang sungai yang dalam. Karena demi keselamatan Bayi Inosuke, akhirnya Mai Inosuke pun melempar bayinya ke sungai. Dan akhirnya Mai Inosuke dimakan oleh Doma. Tragis juga ya, minasan. Apa cuma itu kisahnya Inosuke? Masih belum, minasan. Inosuke yang hanyut terbawa jurang sungai akhirnya ditemukan oleh babi hutan yang sosoknya masih belum diketahui. Inosuke dirawat oleh babi tersebut. Coba kalian bayangkan betapa tragis dan suramnya kisah Inosuke. Oke, list yang terakhir ini adalah kisahnya Upper Moon 3, Akaza. Akaza merupakan anggota dari 12 iblis bulan. Akaza memiliki peringkat Upper Moon 3. Kalau menurut Mimin, Akaza memiliki masa lalu yang paling tragis dan suram di antara Upper Moon lainnya. Akaza merupakan manusia yang sudah terlahir seperti iblis, memiliki taring dan rambut mata yang aneh. Ayah Akaza sakit-sakitan sehingga Akaza harus mencuri dompet warga untuk berobat ayahnya. Tapi naasnya, Akaza malah ditangkap oleh warga dan dipukuli massa. Mendengar hal itu, ayah Akaza shock dan mati gantung diri. Akaza pun depresi dan membalaskan dendam dengan memukuli warga yang waktu itu menangkap Akaza. Sehingga suatu ketika bertemulah Akaza dengan sosok pelatih karate yang hebat. Akaza kalah dalam satu kali serangan. Akaza pun memutuskan untuk ikut ke dojo pelatih karate itu. Dan bertemulah Akaza dengan putri yang cantik namanya Koyuki. Akaza pun langsung kesemsem, minasan. Prikityu. Akaza sering berlatih karate dengan pelatih karate. Dia juga sering membantu pekerjaan Koyuki dan merawatnya. Akaza dan Koyuki pun resmi dijodohkan dan saling mencintai. Naasnya, akibat kemarahan dari dojo-dojo tetangga, pelatih karate dan Koyuki mati karena sumur yang digunakan untuk minum diracuni oleh orang dojo tetangga. Hal itu sangatlah tragis mengingat mereka berdua sangatlah disayangi oleh Akaza. Oke, seperti itulah 8 masa lalu yang dimiliki oleh pemburu iblis dan Upper Moon di anime Kimetsu no Yaiba. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembahasan ini, mohon dimaafkan. Dan menurut kalian gimana, minasan? Nomor berapakah masa lalu yang paling tragis dan suram? Silahkan tulis di kolom komentar ya, minasan. Oke, dan jangan lupa juga untuk like jika kalian suka, subscribe dan klik tanda loncengnya supaya notifikasi video baru muncul di HP dan komputer kalian. Dan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman lain bisa tahu info tentang 8 masa lalu yang dimiliki oleh pemburu iblis dan Upper Moon di anime Kimetsu no Yaiba. Arigatou gozaimasu and see you di next video.